Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita semua mengetahui bahwa 2 minggu terakhir ini haru biru tentang berita tentang KPK tiada hentinya. Mereka memprotes, mantan-mantan pimpinan KPK turun ke jalan untuk memprotes pimpinan KPK hari ini, Firly Bahuri JS, yang diduga telah banyak menyalahgunakan kewenangannya KPK untuk kepentingan politik jangka pendek. Demikian juga soal pemecatan atau pergantian atau pemberhentian direktur penyidikan maupun direktur penindakan Karyoto yang sekarang ini menjadi Kapolda. Kemudian di internal unsur-unsur kepolisian di internal KPK juga melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Ini juga terkait dengan kemudian para pakar menghubungkannya atau direktur penyidikan yang dipecat itu kemudian bicara, banyak masyarakat berspekulasi bicara tentang ini terkait dengan masalah, setidaknya ada singgungan dengan masalah status Formula E yang disidik oleh KPK, yang oleh banyak orang, ada banyak pihak mengatakan sudah 10 kali KPK memaksakan untuk gelar perkara, tetapi tetap juga para penyidik mengatakan tidak cukup bukti untuk menaikkan ke status penyidikan, sementara Firly Bahuri memaksakan harus naik, ada tersangka atau tidak tersangka. Itu yang kita dengar sebagaimana diungkap oleh berbagai media, terutama media mainstream seperti majalah Tempo ya. Nah, kawan-kawan sekalian, para pakar juga kembali bicara hari-hari ini ketika seiring ramainya pemberitaan negatif terhadap KPK, pimpinan KPK. Seiring dengan itu juga para pakar ahli-ahli keuangan bicara kembali soal Formula E. Berita ini kita kembali rame, kemudian mereka mengemukakan pandangan-pandangannya sehingga banyak media yang mengcover itu, memberitakan, diantaranya juga adalah portal oposisi cerdas di Twitter yang mengangkat soal ini ya, yang dengan judul mengatakan para pakar sebut tak ada unsur pidana dan kerugian negara di dalam kasus Formula E. Nah, saudara sekalian, baiklah kita coba bacakan berita tentang ini. Siapa pakar-pakar yang bicara soal ini? Pakar keuangan negara Sumarjijo menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E. Dirinya justru menduga adanya penyalahgunaan wewenang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah, tidak ditemukan pelanggaran hukum berupa penyelewengan penggunaan uang negara, namun justru ditemukan penyelewengan kekuasaan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam penanganan kasus Formula E, kata Sumarjijo. Dalam kegiatan eksaminasi hukum terkait kasus Formula E di kampus Universitas Al-Azhar, Jakarta tanggal 14 April 2023. Jadi para kawan-kawan sekalian, salah satu Sumarjijo ahli keuangannya yang hadir dan sebagai narasumber dalam acara eksaminasi hukum terkait kasus Formula E di Universitas Al-Azhar itu, tentunya yang hadir banyak pakar ya. Dia mengatakan justru yang menyalahgunakan kewenangan itu pimpinan KPK Firly Bahuri dan kawan-kawan, yang justru menyalahgunakan kewenangannya, bukan Pemda DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan dalam kaitan masalah penyelenggaraan program Formula E itu. Nah, selanjutnya dikatakan ditambah lagi Firly diduga melakukan upaya pembocoran dokumen di Kementerian SDM yang jelas-jelas adalah perbuatan melanggar hukum dan bisa ditindak atas tindakannya tersebut. Eksaminasi hukum, kata dia, perlu diketahui adalah sebuah kegiatan mini sidang yang dilakukan untuk mendapatkan legal opinion, sehingga bisa proses persidangan itu benar-benar ada, maka hal ini bisa dijadikan referensi atau tambahan dasar pembuktian dalam kasus hukum tersebut.
Di tempat yang sama, pakar hukum Universitas Al-Azhar Andalas, Ferry Amsari, menjelaskan dalam kegiatan eksaminasi hukum kasus Formula E ini tidak ditemukan penyalahgunaan uang negara yang merugikan rakyat atau dipandang sebagai tindak pidana korupsi. Namun dalam eksaminasi hukum ini malah ditemukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua KPK sendiri, dalam hal ini Firly Bahuri, ungkapnya. Ferry Amsari mencontohkan juga ada keanehan di dalam kasus Formula E yang terkesan dikorek-korek adanya pelanggaran hukum. 15 kali gelar perkara, sementara kasus lain tak pernah sebanyak itu. Jadi kawan-kawan sekalian, tadi kita katakan ada berita sebelum-sebelumnya mengatakan 10 kali, tapi ternyata mungkin dalam 2 minggu terakhir ada gelar-gelar perkara lagi sampai sudah 15 kali dan tidak ditemukan bukti tentang itu. Luar biasa, bahkan dikatakan sebagai gelar perkara terbanyak dalam penanganan kasus. Tetapi Firly Bahuri tetap juga menyerah soal ini, dan dia berupaya terus melawan semua pihak untuk menaikkan status status hukum Formula E ke tingkat penyidikan. Oleh karena itu dia terabas mereka para penyidik yang ada di dalam KPK yang menentangnya, karena dianggap menentangnya bukan karena penentangan sebagai sesuatu atasan, karena mereka menentang karena memang tidak ada bukti yang mengaitkan atau bukti penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi di dalam Formula E itu, sehingga mereka tidak meningkatkan statusnya, belum menemukan bukti itu. Nah, sementara Firly mau cepat-cepat, dia harus sebelum Pilpres ini sudah harus dilakukan karena tujuannya memang untuk menjegal Anies Rashid Baswedan. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Dibuka semualah itu, apa kelakuan Firly dan kawan-kawan di dalam, termasuk membocorkan data para pihak yang diduga terselidik untuk kasus korupsi. Selanjutnya dikatakan bahwa proses penyalahgunaan wewenang sangat besar terjadi dilakukan oleh pimpinan KPK. Janganlah KPK bermasalah di tangan orang yang punya masalah, uparnya. Sementara itu, jubir aktivis 98 Nusantara Sony Muhammad menyatakan bahwa materi-materi yang dibahas dalam diskusi bertajuk eksaminasi hukum kasus Formula E ini semakin menguatkan substansi pelaporan yang disampaikan oleh aktivis 98 Nusantara pada pekan lalu. Sony juga menyatakan bahwa seharusnya Dewas KPK segera mengambil langkah-langkah konkret memeriksa Firly Bahuri dengan menggunakan laporan-laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Dewan Pengawas. Juga pandangan-pandangan para ahli serta tokoh-tokoh masyarakat yang disampaikan dalam forum-forum diskusi ilmiah, serta pandangan para mantan pimpinan KPK yang semakin resah dengan degradasi moral pimpinan KPK saat ini. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah berita terkait dengan masalah kegiatan para ahli melakukan eksaminasi hukum terkait dengan kasus Formula E yang oleh KPK, pimpinan KPK begitu getol ini, dan makanya sejak dari video-video kita sebelumnya kita mengatakan Firly Bahuri ini dan pimpinan KPK, ada beberapa pimpinan KPK juga dapat diduga membawa agenda politik pihak lain, pihak luar, terutama partai politik, dan bisa saja rejim yang ada sekarang ini untuk memaksa apapun caranya, apapun bentuknya, ada tidaknya bukti Anies harus masuk pakai baju oranye, seperti pada tahun-tahun yang lalu dikatakan oleh, dan kita sudah muat itu di video yang lain, dikatakan oleh Jaya Suprana yang dia mendengarkan langsung perintah itu bahwa Anies harus pakai baju orange dari petinggi kekuasaan memerintahkan ke KPK. Nah, cuma dia tidak bilang KPK ke Firly atau ke siapa gitu, tetapi pokoknya apapun caranya Anies harus tersangka. Segitunya orang menegakkan hukum, segitunya. Makanya tingkat kepercayaan KPK, terutama pimpinan KPK bukan KPK secara lembaga, pimpinan KPK hari ini, Firly Bahuri, saya kira sudah sangat buruk dan satu persatu itu masalah keluar dan internal juga KPK juga tidak puas. Kita tahu begitu, 1 tahun setelah dia jadi pimpinan KPK, mereka menerabas
para penyidik ataupun para pegawai 50-an orang pada akhirnya dengan alasan seleksi untuk ini dengan mencari dalil yang tidak masuk akal, membuang mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Dan kemudian ini juga dilakukan oleh para pimpinan di level kedua KPK, para penyidik level kedua juga dilakukan baik dari Polri, Kejaksaan maupun ke yang lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan kegiatan kepimpinan politiknya Firly Bahuri dan teman-teman. Nah, ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Mereka mestinya menyadari bahwa sebagai orang yang beriman, orang yang punya mengaku diri beragama, mestinya tidak boleh melakukan kezaliman seperti ini terhadap kasus, apalagi mereka sebagai penegak hukum yang mestinya harus bertumpu pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan atau fakta hukum sebagaimana yang dipraktekkan oleh atau dipegang oleh para penyidik. Mestinya pimpinan KPK itu malu terhadap para penyidik ya, karena malu luar biasa seharusnya kepada para penyidik yang justru mereka para penyidik yang memegang teguh integritas mereka dan upaya untuk menegakkan hukum sesuai dengan fakta hukum. Sementara pimpinan KPK yang katanya dipilih oleh DPR punya integritas dan lain sebagainya ternyata memalukan. Maksudnya mereka malu kepada para penyidik, baik penyidik level kedua, para deputi maupun direktur maupun di bawahnya. Mereka harus malu pimpinan KPK itu. Tetapi justru pimpinan KPK mempelopori kejahatan ya, dalam tanda petik kejahatan untuk memblokkan hukum ya, dan mencampur adukan hukum dan praktek politik kekuasaan yang zalim. Nah, saya yakin Pak Firly dan kawan-kawan hati-hati. Jabatan tidak selamanya ya. Kekuasaan itu ada batasnya, kekayaan juga ada batasnya, dan hidup ini punya ada batas, ada waktunya. Jangan sampai kamu sama keluarga atau siapa-siapa yang menjadi sasaran kejahatan di waktu-waktu yang lain ketika Anda dengan kekuasaan melakukan mengkriminalisasi orang-orang yang sebetulnya tidak bersalah. Ya, hati-hati saudara sekalian. Inilah kehidupan, belajar dari seluruh pengalaman kehidupan mereka yang melakukan kejahatan, kekuasaan maupun yang lainnya akan menuai badai di kesempatan yang lain. Dan itu juga sudah menjadi catatan sejarah perjalanan umat manusia, para pemimpin umat manusia. Firaun misalnya juga melambangkan kezaliman dari seorang pemimpin politik maupun lain. Kemudian Zulkarnain adalah seorang pemimpin raja yang pro terhadap kebenaran, jalan di jalur kebenaran dan bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa, dan lain-lain sebagainya. Kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.